Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sohib. Di sini saya akan membahas mengenai analisis hukum riba. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian riba. Secara etimologi, riba diambil dari bahasa Arab yang punya makna ziyadah, yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi, dan naik. Sedangkan secara terminologi, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Jadi dari kesimpulan dari pengertian di sini dapat disimpulkan bahwasanya riba merupakan hal tambahan dari harga pokok tertentu, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Macam-macam riba di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dalam hal jual beli dan dalam hal utang piutang. Dalam hal utang piutang yaitu ada dua juga, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Apa itu riba qard? Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Dan riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Riba jahiliyah di sini adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah di sini sangat dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Untuk selanjutnya yaitu riba dalam jenis jual beli. Juga terdiri atas dua macam. Yang pertama ada riba fard dan riba nasi'ah. Apa itu riba fard? Riba fard itu adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang yang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi di sini terdiri atas 6 macam, yaitu emas, perak, gandum, syar'i, salah satu jenis gandum, kurma, dan juga garam. Untuk selanjutnya yaitu riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah di sini adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah di sini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan di kemudian hari. Jika sebelumnya disebut bahwa riba qard dapat digolongkan dalam riba nasi'ah, sedangkan riba nasi'ah terkenal dan banyak berlaku di kalangan Arab jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah. Kemudian yaitu maqasid tentang pelarangan riba. Bukan pelanggaran tapi pelarangan riba. Yang pertama yaitu uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam siklus barang dan jasa. Kedua, karena dalam riba qard al-ghunmuh untung muncul tanpa adanya al-ghurmuh risiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya dhaman, al-ghunmuh dan akhraj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Maka dalam dapat menimbulkan tindakan zalim tersebut terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lainnya. Jadi menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu tidak pasti karena itu diharamkan. Nah, selanjutnya yaitu maqasid mengenai riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah dalam perbankan konvensional. Riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan giro dan lain-lainnya. Bank sebagai kreditor yang ditentukan dahulu memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi, fixed and predetermined rate. Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman ini tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan, tabaruk, sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis, muawadah. Jadi transaksinya dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Terus selanjutnya aspek pelarangan riba. Secara luas, penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapus segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.
Pelanggaran riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur, seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan 4 hal. Yang pertama yaitu sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Kedua yaitu sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama bekunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor real. Yang keempat yaitu bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Selanjutnya fatwa-fatwa DSN tentang riba. Salah satu komisi yang ada dalam MUI adalah Komisi Fatwa. Komisi Fatwa beranggotakan seluruh ulama-ulama Indonesia. Komisi Fatwa MUI di sini merupakan badan otonom yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan, berbeda dengan Dewan Syariah Nasional sejajar. Yang membedakan adalah Komisi Fatwa beranggotakan para ulama, sedangkan DSN Nasional merupakan lembaga independen yang secara sosiologis kedudukannya lebih lemah dari Komisi Fatwa. Mekanisme Komisi Fatwa di sini dalam menetapkan keharaman bunga bank, pertama dilihat dari larangan riba itu sendiri sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278, surat An-Nisa ayat 160, surat Ali Imran ayat 130, dan surat Ar-Rum ayat 39. Dan yang kedua yaitu pengertian dari riba itu sendiri hanya berpatok pada nasiah atau riba jahiliyah. Setelah melakukan pembatasan yang matang dari Komisi serta memperhatikan pendapatan dan pandangan yang berkembang, kemudian dapat menetapkan keputusan fatwa MUI tentang bunga bank haram. Selanjutnya mengenai kontroversi bunga diharamkan. Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba? Ada dua pendapat. Yang pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba, dan kedua pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam atau argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah, dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan membenarkan adanya bunga. Selanjutnya yaitu dampak sistem bunga terhadap perekonomian. Pada awalnya, para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam meragukan dan kerap sekali bertanya bagaimana mekanisme operasional suatu sistem keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpenting, yakni bunga. Jika dilihat sekilas nampaknya bunga amat menguntungkan dan tidak berefek padahal dampak yang ditimbulkan sangat beragam sebagaimana dianalisis para ahli. Yang pertama yaitu akar penyebab krisis keuangan merupakan dampak dari sistem bunga terhadap perekonomian. Yang kedua yaitu terjadinya disiplin sektor real dan sektor moneter. Yang ketiga yaitu akan terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Jadi tiga hal ini merupakan bagian dari dampak sistem bunga terhadap perekonomian yang terlaksanakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma a'fiq ila wa mittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.